Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasal Salsabila Hanifah. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 6 dari kelas C dengan NIM 1204201118. Saya di sini akan memaparkan komentar saya tentang pemahaman saya terhadap buku Kaifiat Mujadalah karya dari Dr. Haji Nani Marcendrawati MAG dan Dr. Haji Aib Kusnawan SAG MAG. Kaifiat Mujadalah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kaifiat dan mujadalah. Keduanya berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna tersendiri. Secara bahasa, kata kaifiat berarti hal, peri, sifat, tata cara, kaidah, metode, ataupun teknik. Adapun mujadalah menurut semantik berasal dari kata jadal yang dibangun oleh 3 huruf, yaitu kata jadala yang secara leksikal berarti keras atau kuat. Kata jadal tersebut memiliki derivatif yang sangat banyak. Mujadalah merupakan salah satu metode dakwah. Metode dalam bahasa Arab tersebut disebut uslub, thoriqoh, minhaj, nizam, ataupun kaifiyah yang berarti cara, jalan, ataupun teknik. Maknanya berarti cara untuk menyampaikan sesuatu. Sedangkan yang disebut dengan metode dakwah berarti cara yang dipakai ataupun digunakan untuk menyampaikan pada tujuan dakwah. Sebagai sebuah metode kaifiat mujadalah telah berkembang sebagai bagian dari khazanah Islam yang relatif tua. Kemunculannya seiring dengan masa sekitar abad ke-4 Hijriah. Sejak saat itu mujadalah di dunia Islam tumbuh dengan subur dan berkembang dengan semarak. Hal itu mengingat mujadalah bukan hanya sebagai metode dakwah secara khusus, tetapi merupakan bagian dari metode pendidikan, politik, dan sebagainya. Kembali pada istilah mujadalah, ulama tafsir mengartikan jadal sebagai bertukar pikiran ataupun berdialog, termasuk dengan cara saling mengalahkan argumentasi lawan. Sehingga asumsi sementara adalah bila dalam Al-Quran ada dialog dan terdapat saling mematahkan pendapat lawan, dialog tersebut juga disebut sebagai jadal atau mujadalah. Adapun kata diskusi berasal dari bahasa Latin discutio yang berarti memeriksa, memperbincangkan, menelaah, dan membahas. Kata diskusi masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui bahasa Belanda diskusi yang artinya mufakat, pembicaraan, perbincangan, ataupun pertukaran pikiran. Dengan kata lain, secara lapas atau bahasa, diskusi berarti bertukar pikiran. Sedangkan secara istilah, diskusi diartikan sebagai suatu proses tukar pikiran, pendapat, ataupun pengalaman antara dua orang atau lebih untuk memecahkan permasalahan. Yang kedua, perbincangan suatu masalah dalam sebuah pertemuan dengan jalan bertukar pendapat di antara beberapa orang. Yang ketiga, suatu percakapan terarah yang berbentuk pertukaran pikiran antara dua orang atau lebih secara lisan untuk mendapatkan kesepakatan atau kecocokan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi. Yang keempat, merupakan upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua belah pihak secara sinergis tanpa adanya suasana yang melahirkan permusuhan di antara keduanya. Sebagian orang memaknai mujadalah sebagai debat, dengan sebagai lain makna mujadalah sebagai proses bertukar pikiran atau beradu argumentasi yang di dalamnya terdapat bermacam-macam bentuk yang salah satunya adalah debat. Penulis lebih cenderung pada pendapat kedua walaupun tetap menghargai pendapat yang pertama. Salah satu bentuk penghargaan itu adalah penulis menempatkan bahasan tentang debat ini secara tersendiri. Harapannya agar kajiannya lebih sedikit leluasa, oleh karena itu banyak hal menyangkut debat ini seperti halnya diskusi. Mujadalah terbagi terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama melalui bil lisan ataupun debat. Debat merupakan suatu keterampilan berargumentasi dengan membandingkan pendapat secara berhadap-hadapan. Ia merupakan keterampilan mempertahankan pendapat dan berusaha menolak pendapat lawan dengan menggunakan alasan-alasan yang masuk akal. Bertujuan untuk upaya mempertahankan pendapat yang diyakini dengan berupaya mematahkan pendapat lawan. Lalu yang kedua, melalui bil al-lisan ataupun diskusi. Adapun kata munajaah yang berarti juga berdiskusi dalam prosesnya selalu dipakai dalam perbincangan untuk memecahkan masalah tanpa melibatkan pertengkaran, sedangkan muhawaroh diartikan sebagai berdebat atau berdialog dengan dilatar belakangi oleh ketidaktahuan, keraguan, kebingungan.
Bentuk ini cenderung lebih mampu memecahkan masalah dan lebih efektif. Demikian juga mughalabah memiliki arti yang sama, hanya lebih spesifik, yaitu mengalahkan, mengatasi masalah, ataupun menguasai dengan cara memaksa. Adapun kata mujadalah tersendiri mengakumulasikan makna munajaah, mughalabah, mubawaroh dengan ciri khas tersendiri, yaitu disertai pertentangan, pembantahan yang sengit antara pemberi pesan dan penerima pesan. Yang ketiga, melalui bil kolam ataupun melalui polemik. Polemik merupakan suatu bentuk lain dari mujadalah. Polemik berasal dari bahasa Inggris polemik yang berarti debat melalui tulisan. Dalam Kubi, polemik berarti perbantahan debat melalui tulisan dalam media massa ataupun media sosial. Polemik juga memiliki ciri-ciri tersendiri dan menjadi sedikit berbeda dengan mujadalah pada umumnya. Di antara sumber ciri tersebut ialah ia merupakan sebuah tanggapan terhadap tulisan yang telah dipublikasikan di surat kabar ataupun sejenisnya, dan ia juga disalurkan melalui tulisan yang kemudian dipublikasikan di surat kabar ataupun sejenisnya. Sekian dari pembahasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.